Ya, salam, selamat malam saudara-saudara terkasih. Salam damai sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Virbung Viritati. Saya menyapa Anda sekalian yang sabar menunggu untuk sesi live yang sangat penting malam ini. Saya menyapa Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berharap Anda tetap semangat, setia, mengasihi Tuhan, dan hidup bagi Tuhan, dan tetap bersemangat untuk melayani Dia sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan skill saudara masing-masing. Nah, saudara-saudara, saya akan membahas tentang apakah Muhammad eksis, meskipun itu bukan argumen utama saya di dalam sesi ini, tapi akan dibahas dalam konteks diskusi itu secara spesifik terkait dengan naskah Doktrina Jacobi yang dibawa oleh Menachem Ali dalam sebuah sesi live untuk upaya membuktikan bahwa Muhammad eksis. Nah, saya sengaja membuat sesi ini sebagai sebuah sesi counter attack, ya, sebuah jawaban apologetik yang bukan hanya defensif tapi juga bernada ofensif. Ofensif bukan berarti serangan yang inisiatif, tapi sebuah penggunaan hak jawab karena iman Kristen terus-menerus bertubi-tubi dibahas dan dicerewetin oleh orang-orang seperti Kainama dan kawan-kawan, Menachem Ali, dan kalau kita mau sebutkan itu sangat berjubel-jubel. Jadi ini adalah penggunaan hak jawab. Setelah 1 minggu terakhir ini, saya menghabiskan waktu cukup signifikan memberikan jawaban-jawaban defensif terkait dengan tema The Lost Years of Jesus. Dan seperti yang nanti saudara akan lihat melalui pendahuluan dan disclaimer, orang-orang seperti Kainama ini mereka tidak dapat menahan mulut mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak offside. Jadi mari kita langsung saja tanpa membuang waktu lagi membahas tentang topik ini. Apakah Muhammad eksis? Dan naskah spesifik yang akan saya bahas adalah Doktrina Jacobi, atau kalau orang berbahasa Inggris itu mereka lafalkan Doktrina Jacobi, whatever lah. Yang penting saudara ngerti. Dan ini adalah apa yang dilakukan. Ini hanya sebagian kecil ya, supaya orang tidak menganggap kita menginisiasi sebuah serangan tanpa dasar di sini. Kainama beberapa hari lalu, entah apa urusannya dengan topik ini, mendadak dia bahas tentang kemana Yesus selama usia 13 sampai 29 tahun, kemudian secara membabi buta dan tidak berdasar Yesus pergi ke Arab. Kemudian beberapa waktu yang lalu, geser sedikit ke belakang, mendadak dia bahas tentang Maria Magdalena. Nah, orang-orang semacam ini, entah kemasukan jin apa, mereka selalu offside. Kainama ini kan ustadz, dia ini kan muslim. Tapi kerjaannya tiap hari adalah membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan, membahas tentang hal-hal yang bukan, tidak ada urusannya dengan Islam. Bahkan dia menjadikan ini sebagai mata pencarian untuk dia hidup. Jadi dia hidup dengan cara mengoceh, memfitnah, dan berbohong tentang iman Kristen. Kemudian itu disoraki, didukung oleh Muslim. Nah, ini orang-orang semacam ini. Jadi kalau yang melakukan itu adalah mereka, maka itu tidak apa-apa. Oh, itu menjalankan akidah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ustadz Kainama sehat terus ya. Padahal itu Ustadz, pembohongnya itu minta ampun. Bahkan tentang gelar-gelar akademiknya saja, dia berbohong. Dan semua yang dia ngomongin itu tidak ada dasarnya. Betul-betul sama sekali tidak ada dasarnya. Jadi secara melenggang kangkung, secara bebas, mengoceh, memfitnah, berbohong tentang iman Kristen. Dan itu tidak apa-apa di negara ini. Tapi coba kalau orang Kristen yang lakukan itu. Nah, itu tidak bisa begitu. Begitu kamu mengoceh tentang kekristenan, kamu memberi hak kepada kekristenan untuk memberikan counter attack. Karena itulah yang namanya orang yang waras, orang yang beradab, orang yang rasional, dan itu yang namanya fairness, itu yang namanya fair ya, keadilan ya. Nah, bukan hanya Kainama, tapi juga saudara ingat beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan lalu, itu Menachem Ali. Menachem Ali ini, dia muncul ke hadapan publik, kemudian entah kemasukan jin apa, lalu membawa gambar-gambar vulgar di dalam sebuah sesi live, dan menjual propaganda tidak berdasar, omong kosong, bahwa Yesus disalibkan telanjang. Ini Menachem Ali, bahkan beberapa waktu lalu,
Baru 2 atau 3 hari lalu saya sudah lihat lagi dia bahas tentang Alkitab itu ditahrif, Alkitab itu diubah-ubah, diutak-atik, dikorupsi. Jadi mereka ini tidak bisa tidak offside, mereka harus selalu offside. Dan itu tidak apa-apa bagi mereka. Tapi coba kalau orang Kristen yang duluan begitu, oh itu mendadak satu negara ini kacau, mendadak mereka semua kemasukan jin genderuwo se jagat raya, kemudian keliling-keliling teriak-teriak di Monas sana. Nah, sekali lagi saudara-saudara, sesi ini bukan sebuah serangan, bukan sebuah attack yang merupakan inisiatif. Ini adalah penggunaan hak jawab dan itu dilindungi oleh undang-undang di dalam negara ini. Jadi saudara-saudara yang RT 6, yang kadrun-kadrun, yang sumbu-sumbu pendek, kalau kamu tidak tahan mengikuti sesi-sesi semacam ini, tutup video ini sekarang. Video ini tidak untuk kamu. Video ini hanya untuk mereka yang terpelajar, yang mau menggunakan otaknya dan yang berpikiran terbuka dan bersedia untuk mendengar dan mengikuti pandangan-pandangan yang kontras dengan imanmu sendiri. Karena itu yang kamu lakukan terhadap kekristenan. Jadi jangan mau enaknya kamu aja. Oke ya. Jadi tanpa membuang banyak waktu, mari kita langsung mulai. Karena tadi saya sudah menghabiskan 2 jam lebih untuk membahas tentang eksposisi kejadian 1 sampai 11. Nanti saudara tadi tidak ikut, saudara bisa tonton rekaman lengkapnya materi dan sesi Q&A-nya di channel STT Rai Batam Official. Dan sekaligus bagi saudara-saudara yang ada di sini yang belum subscribe ke channel STT Rai Batam Official, silakan subscribe ke sana karena semua pengajaran-pengajaran non apologetik yang sifatnya theological, biblical, historical, yang non apologetik itu akan ada di sana. Jadi saudara akan dapat bahan-bahan yang cukup baik, kredibel dan terpercaya di channel tersebut. Oke, saudara-saudara. Nah, Menakem Ali pada sekitar akan menjadi acuan dari presentasi saya malam ini. Membahas tentang tema apakah Muhammad adalah tokoh fiktif. Muhammad Nabi fiktif. Itu adalah judul videonya, bantahan manuskrip Doktrina Jacobi yang ditulis tahun 634 Masehi. Saudara bisa tonton itu di channelnya, nanti saya akan tampilkan cuplikannya. Tapi di dalam seri kedua itu, ada beberapa naskah yang lain yang nanti akan saya review satu persatu. Ini adalah review seri pertama. Di dalam seri kedua itu, dia membawa naskah Doktrina Jacobi, tanpa penjelasan tentang konteksnya itu naskah tentang apa, ditulis oleh siapa, dalam konteks apa. Dia hanya sebutkan itu naskah berbahasa Yunani dan itu berarti dari daerah Bizantium ya, dari Romawi Timur ya, bukan Romawi Barat, karena ditulis di dalam bahasa Yunani. Kemudian dia hanya sorot satu klausa tentang ho prophetes, tentang nabi itu, kemudian dia simpulkan bahwa itu bicara tentang Muhammad. Nah, oke. Mari kita akan saksikan cuplikan komentar penggunaan naskah Doktrina Jacobi oleh Muhammad Ali, Menakem Ali, untuk membuktikan bahwa Muhammad eksis. Sebentar lagi saya akan putar bagi saudara, tapi silakan perhatikan dulu konteks dari diskusi ini. Saudara-saudara, tahun 2011 yang lalu, Robert Spencer menerbitkan sebuah buku berjudul Did 2021 mulai muncul versi revisinya, edisi revisi, dan dia perluas lagi, revised and expanded editionnya, itu terbit tahun 2011. Dan di dalam buku ini yang memberikan kata pengantar adalah J. Smith. Saudara tahu J. Smith ya, dia apologis Kristen yang sangat terkenal. Channel YouTube-nya juga ada dan dia sering ada di speaker corner di Inggris ya. Sekarang sudah menjadi tua, rambutnya sudah putih semua. Di dalam buku ini dia kasih kata pengantar, tapi bukan hanya J. Smith. Sejumlah profesor di sejumlah university di barat itu ikut memberikan rekomendasi, memberikan apresiasi untuk buku ini. Ini adalah sebuah buku yang sangat berani, dibahas oleh Robert Spencer, meneliti semua dokumen yang diacu, dokumen-dokumen historikal yang diacu untuk orang pikir bahwa Muhammad ada. Nah, Robert Spencer berargumentasi bahwa Muhammad seperti yang dimengerti dan yang dipercayai dan diimani oleh Muslim saat ini
Itu tidak ada di abad ke-7. Itu adanya di abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Berdasarkan literatur-literatur yang muncul di situ. Tapi tidak ada yang namanya Muhammad seperti yang diimani oleh Muslim sekarang di abad ke-7. Itu argumen utama dari Robert Spencer. Nah, saudara jangan salah paham. Itu bukan argumen saya. Saya hanya sekadar menjelaskan isi buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Dan bahkan di dalam sisi ini juga saya tidak berupaya membuktikan apakah Muhammad itu ada atau tidak. Bukan itu argumen saya di dalam sisi ini. Kemudian materi dari Robert Spencer digunakan oleh J. Smith. Jadi J. Smith mempopularkan isi buku itu di dalam sejumlah video di channelnya maupun di dalam kegiatan-kegiatan apologetikanya. Nah, itulah yang sedang dibantah oleh Menachem Ali. Jadi itu konteks dari bantahan Menachem Ali di dalam sesi live tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Menachem Ali menggunakan naskah Doktrina Jacobi untuk membuktikan bahwa Muhammad eksis. Mari kita lihat cuplikan video dari sesi live Menachem Ali. Orang. Jadi orangnya itu tokoh historis, sudah dikenal, ya. Kita lihat ini dokumen Doktrina Jacobi yang ditulis tahun 634 Masehi. Ini dokumen. Oke. Saudara ingat baik-baik itu ya, Menachem Ali mengatakan dokumen ini ditulis 634 Masehi. Itu tanggal yang sangat penting dan saya setuju. Itu dokumen ditulis di awal ya, ada perdebatan tentang tahun penulisannya, tapi paling awal itu 634 Masehi. Saudara perlu ingat itu. Dan Menachem Ali setuju. Selisihnya hanya 2 tahun setelah Nabi wafat. Nabi Muhammad SAW wafat tahun 632 Masehi. Oke, pause dulu. Jadi Muhammad wafat tahun 632 Masehi. Naskah ini ditulis 634 Masehi. Saudara ingat tanggal-tanggal itu ya, tahun-tahun itu. Karena itu akan sangat penting untuk argumentasi di dalam review ini. Ini dokumen ditulis 634 Masehi. Selisihnya hanya 2 abad. 2 tahun, bukan 2 abad. 2 tahun. Nah, kita tahu kenapa ini ditulis dalam bahasa Yunani, ya? Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Berarti ini dokumen dari tradisi Bizantium. Bukan dokumen dari tradisi Latin. Kalau tradisi Latin tidak mungkin di dalam bahasa Yunani ini. Ini bahasa Yunani. Nah, kita masih ingat tadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengirim surat kepada Kaisar Bizantium waktu itu, ya, sudah pernah mengirim surat. Artinya jaraknya tidak terlalu jauh, hanya selisih 4 tahun waktu Nabi mengirim surat sampai munculnya manuskrip Doktrina Jacobi. Apa yang dikatakan di sini? Ini yang saya kasih tanda-tanda merah itu. Disebutkan apa? Otiho. Nah, ditekankan ini. Otiho. Sebentar. Muhammad Ali salah membaca naskah Yunaninya. Saya selama ini tidak terlalu peduli dengan hal-hal detail begitu. Yang penting bisa dimengerti. Tapi Muslim sini kan, oh Muhammad Ali itu jago membaca. No, dia salah membaca bahasa Yunaninya. Bukan otiho, tapi hotiho. Pakai ada bunyi H untuk, karena oti di situ ada rough breathing, ada tanda hembus kasar, dan itu berarti harus ada bunyi H-nya. Jadi bukan otiho, tapi hotiho. Jadi kalau kamu mau menampilkan diri sebagai orang yang bisa membaca bahasa asli, ya benar lah. Jangan kamu menampilkan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak bisa di situ. Sehingga kadrus itu menjadi tersepona. Mereka pikir kamu jago, padahal itu salah. Ya, jadi bukan otiho, tapi hotiho. Propetes, ya, anepone erhomenos ya, metaton sarakenon, ya, yang akan muncul nabi itu, nabi itu muncul dari antara atau dari tengah-tengah kaum keturunan Sarakeni. Jadi ada bukan, salah. Kamu salah terjemahkan itu. Karena terjemahan yang benar dari kalimat bahasa Yunani adalah the prophet had appeared coming with the Saracens.
Jadi Nabi itu telah muncul, datang bersama orang-orang Saracens, bukan datang dari kaum Saracen. Itu salah terjemahannya. Orang nabi, bukan seorang nabi ya, tapi nabi itu sudah dikenal ini orang. Siapa itu? Ho, prophetes. Kalau ada ho menunjukkan the prophet. Nabi itu telah muncul dari antara orang-orang kaum Saracen. Salah. Karena menggunakan preposisi meta. Metaten Sarakenos. Metaten Sarakenos itu bersama. Bersama orang-orang Saracen. Jadi bukan dari, tapi bersama. Dan itu akan sangat mematikan untuk propaganda dari Menachem Ali. Kenapa dia secara deceptif, secara menipu, memberikan terjemahan yang salah dari naskah bahasa Yunaninya? Karena dia tahu implikasi-implikasinya seperti yang nanti akan saya kasih tahu kepada saudara. Dan saudara perhatikan, dia tidak baca keseluruhan naskah itu. Dia hanya sorot ho profetes itu. Dia hanya sorot itu aja. Tapi begitu saudara baca keseluruhan konteksnya, mendadak seluruh propagandanya itu menjadi bubar. Bahkan ini sangat destruktif. Mari kita lanjutkan. Saracen. Siapa itu Saracen? Orang-orang Ismail. Jadi ini mengacu pada tokoh. Tokoh ini sudah dikenal. Kenapa sampai disebutkan ho, the? Karena memang sudah dikenal 4 tahun yang lalu. Ini orang sudah pernah mengirim surat kepada Kaisar Bizantium. Selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi kalau dikatakan oleh J. Smith bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, kemudian Islam tidak pernah eksis, tidak pernah muncul dalam sejarah. Lalu bagaimana cara membaca manuskrip-manuskrip ini? Jadi ini bicara... Ya, sorry. Pertama, Menachem Ali strawman. J. Smith tidak mengatakan bahwa Islam tidak pernah muncul di dalam sejarah. Yes, Islam ada di dalam sejarah. Argumennya adalah di abad ke-7, Islam tidak seperti yang kamu mengerti sekarang. Dan Muhammad itu tidak ada di abad ke-7. Itu argumennya. Itu argumennya. Jadi jangan strawman. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad Ali secara sengaja salah menerjemahkan naskah bahasa Yunani. Saudara perhatikan di dalam naskah bahasa Yunaninya itu menggunakan preposisi metaton sarakenon. Itu berarti bersama dengan orang-orang Saracen. Jadi bukan dari orang-orang Saracen, tapi bersama dengan orang-orang Saracen. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dan saudara lihat terjemahan berbahasa Inggris ya, itu terjemahan yang tepat ya. And they were saying that the prophet had appeared coming with, dengan atau bersama the Saracens, orang-orang Saracen. Bersama orang-orang Saracen. Kemudian Menachem Ali bertanya begini. Kalau Islam tidak ada pada abad ke-7 atau Islam tidak pernah eksis di dalam sejarah, Muhammad tidak pernah eksis, bagaimana membaca naskah ini? Nah, dia pikir mengajukan pertanyaan retorika itu membuktikan poin dia bahwa Muhammad eksis di abad ke-7. No. Secara ironis, pertanyaan itu justru membuktikan Muhammad Ali tidak bisa membaca secara intelijen, secara jujur. Ingat ya, membaca itu harus membaca secara jujur. Itu salah satu kebajikan akademik dan kebajikan sebagai manusia. Jangan membaca secara deceptif, secara penipuan, secara penyesatan seperti yang dilakukan oleh Menachem Ali. Dan memang dia tidak baca keseluruhan naskah itu. Nah, bukan berarti bahwa setiap kali kamu kutip segala sesuatu kamu harus tapi kalau konteksnya itu penting untuk diperlihatkan, kamu harus perlihatkan. Itu tugas seorang akademisi itu begitu. Kamu tidak boleh hanya sorot satu kalimat yang menguntungkan kamu, lalu kamu frame itu, kamu bikin kerangkanya, pasang kacamata kuda untuk orang, seakan-akan orang tidak lihat yang lain lagi selain how prophet. Itu catatan untuk Menachem Ali. Jadi saudara-saudara, mari kita memberikan pelajaran membaca untuk Pak Menachem Ali, karena dia bertanya, kalau Islam tidak eksis, Muhammad tidak eksis, bagaimana membaca naskah ini? Nah, saya tahu bagaimana cara membacanya, dan para ahli sudah membaca naskah itu secara intelijen. Kamu aja yang nyeleneh sendiri, berpikir membuktikan sesuatu dari naskah itu, padahal tidak sama sekali, dan persis naskah ini destruktif untuk kamu. Saudara, mari perhatikan,
Yang saudara perhatikan, nanti saya akan kembali ke sini. Tapi yang saudara lihat sekarang di screen, saya matikan dulu ini. Yang sekarang saudara lihat di screen, ini adalah screenshot. Saya sengaja tidak ketik supaya saudara jangan pikir bahwa saya sengaja memberikan tulisan yang berbeda. No, ini adalah screenshot yang warna kuning itu berasal dari buku Robert Hoyland. Dia ini seorang ahli sejarah Islam mula-mula, dan dia tulis buku berjudul Seeing Islam as Others Saw It, a Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian Writings on Early Islam. Diterbitkan oleh The Darwin Press tahun 1997, halaman 57. Halaman 57. Saudara bisa temukan itu di situ. Dan saudara lihat bahwa naskah bahasa Inggrisnya memang tidak berbeda. Saya sengaja tampilkan screenshot lagi dari video Menachem Ali supaya saudara jangan menuduh saya itu menipu saudara. Naskah berbahasa Inggris, terjemahan berbahasa Inggrisnya tidak berbeda dengan yang ditampilkan Muhammad Ali di dalam video itu. Saudara perhatikan. Saudara nanti bisa pause untuk perhatikan. Nah, sekarang mari saya bacakan untuk saudara konteks dari naskah ini. Sebelum saya bacakan ini, saya perlu jelaskan kepada saudara ini naskah tentang apa. Saudara, ini adalah sebuah naskah apologetik. Jadi kalau mau bicara tentang apologetika Kristen, ini adalah salah satu naskah awal, apologetika Kristen dalam bahasa Yunani. Ditulis oleh seorang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Awalnya katanya dia dipaksa, dibaptis paksa, bahkan dipenjara, tapi kemudian dia berdoa meminta supaya Tuhan menunjukkan kalau memang ini kebenaran, maka saya akan percaya dengan segenap hati saya. Kemudian dia benar-benar menerima kebenaran Kristen. Nah, di dalam penjara yang sama, ini terjadi di Kartago ya. Di dalam penjara yang sama di Kartago, ada seorang Yahudi yang lain yang juga dipenjara. Dan seorang Yahudi yang lain yang dipenjara ini menerima surat dari saudaranya yang ada di Kaisarea. Nah, kutipan yang sekarang saudara lihat di screen yang warna kuning itu dan juga yang ditampilkan oleh Muhammad Ali itu, kutipan itu adalah isi surat yang diterima dari saudaranya orang Yahudi yang satu penjara dengan orang Yahudi yang pertama tadi. Jadi ini adalah isi surat yang diterima dari Kaisarea, dan menurut naskah Doktrina Jacobi ini, peristiwa yang dibicarakan di dalam kutipan ini memang terjadi pada tahun 634 Masehi. Bahkan dia kasih tanggalnya, tanggal 13 Juli tahun 634 Masehi. Itu serangan yang diinisiasi dilakukan oleh orang-orang Saracens kepada Romawi Timur, Bizantium, dan peristiwa itu dilakukan tanggal 13 Juli tahun 634 Masehi. Jadi kita tahu secara sejarah, kita tahu peristiwa itu memang terjadi 634 Masehi. Artinya surat ini harus ditulis 634 Masehi atau bisa geser ke belakang sedikit. Jadi memang ada perdebatan tentang tahun penulisannya. Ada yang mengatakan 640 karena bisa jadi dia tulis surat itu setelah kejadian beberapa tahun. Tapi ada yang mengatakan no, ditulis tahun yang sama, 634 Masehi. Jadi mari kita terima tahun yang paling awal, 634 Masehi. Tanggal 13 Juli peristiwa yang dibicarakan itu terjadi. Jadi saudara ingat baik-baik tanggal itu. Sambil saudara ingat bahwa Muhammad menurut narasi standar Islamik, Muhammad meninggal 632 Masehi. Dan itu dikatakan juga oleh Menachem Ali di dalam videonya. Artinya dia meninggal 2 tahun yang lalu, 632. Peristiwa yang dibicarakan di surat ini 634, 2 tahun kemudian. Itu sederhananya begitu. Nah, sekarang mari kita baca kutipan lengkap dari isi surat ini. Ini adalah kutipan lengkap dari isi surat yang diterima di dalam penjara itu dari Kaisarea. Kita mulai dari awal. When the candidatus, ketika kandidatus dibunuh oleh orang-orang Saracens, saya sedang berada di Kaisarea. I was at Kaisarea.
Nah, saya di sini adalah saudaranya orang Yahudi yang sedang dipenjara. Dia kasih tahu kepada saudaranya itu, dia sedang ada di Kaisarea ketika orang-orang Saracen menyerang Bizantium, Romawi Timur. Dan mereka membunuh kandidatus. Kandidatus itu adalah istilah bahasa Latin untuk anggota pengawal kerajaan. Jadi istilah kandidatus itu untuk anggota pengawal kerajaan, ya, orang yang punya jabatan militer. Jadi ketika kandidatus dibunuh oleh orang-orang Saracen, saya sedang berada di Kaisarea. Kemudian saya berangkat dengan menggunakan perahu ke Sikamina. I set off by boat to Sikamina. Kemudian dia katakan, orang-orang berkata, people were saying, kandidatus telah dibunuh. The candidatus has been killed. Dan kami orang-orang Yahudi and we Jews were overjoyed. Kami orang-orang Yahudi sangat bersukacita. Dan mereka berkata bahwa the prophet, itu yang disorot oleh Munakem Ali. Sorry kalau saudara tidak lihat. And they were saying that the prophet, prophetess, nabi itu telah muncul datang bersama orang-orang Saracen. The prophet had appeared coming with the Saracens. Artinya nabi itu datang bersama-sama dengan pasukan yang menyerang Bizantium pada tahun 634 Masehi. Kemudian, and that he was proclaiming, dan dia memproklamasikan the advent of the anointed one, kedatangan dia yang diurapi, the Christ, Kristus yang datang. Saya kemudian tiba di Sikamina, dihentikan oleh seorang pria tua tertentu yang sangat menguasai kitab suci, well versed in the scripture. Saya besarin lagi, ya. Dan saya berkata kepadanya, apa yang bisa engkau kasih tahu kepada saya tentang nabi yang telah muncul bersama orang-orang Saracen. Jadi nabi itu sendiri hadir di dalam penyerangan itu. Hadir di dalam penyerangan itu. Dia yang memimpin penyerangan itu. He reply, maksudnya orang tua yang ditanyai itu, menjawab sambil mendesah secara dalam, groaning deeply. Dia adalah nabi palsu. He is false. Karena para nabi tidak datang dengan senjata sebuah pedang. He is false, for the prophets do not come armed with a sword. Dia nabi palsu karena para nabi tidak datang dengan bersenjatakan sebuah pedang. Truly, sesungguhnya mereka bekerja melakukan anarki, kekerasan, dan apa yang mereka lakukan hari ini, saya khawatir bahwa Kristus yang pertama datang, yang disembah orang-orang Kristen, yang telah dikirim, diutus oleh Allah, dan kita sedang dipersiapkan untuk menerima antikris. Jadi menurut orang tua ini, yang di dalam naskah itu menguasai kitab suci, pertama dia menyebutnya nabi palsu. Dan dia menyebutnya bukan nabi karena dia datang dengan pedang. Para nabi tidak datang dengan pedang. Bahkan dia mengidentifikasinya sebagai antikris. Sebagai antikris. Dan bahkan dia bilang, jangan-jangan Yesus Kristus yang dipercayai, disembah oleh orang-orang Kristen, itu benar. Karena apa? Karena ini orang Yahudi yang ngomong. Ini orang Yahudi yang ngomong. Dan dia bicara tentang nabi yang turut serta di dalam penyerangan itu tahun 634 Masehi. Bersama orang-orang Saracen. Kemudian mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan membaca naskah ini. Worship. Oke. Indeed, sesungguhnya Nabi Yesaya berkata bahwa orang-orang Yahudi harus tetap perfect, itu maksudnya orang-orang yang
mempertahankan hati yang sesat dan tegar tengkuk sampai dunia dihancurkan. Itu dia merujuk kepada kata-kata dari Nabi Yesaya ya. Tetapi engkau pergi, Tuan Abraham, jadi orang Yahudi saudara yang mengirim surat ini, namanya Abraham, dan orang tua itu menyebut dia Master Abraham. And find, dan cari tahu tentang nabi yang telah muncul itu. But you go, Master Abraham, and find out about the prophet who has appeared. So I, lalu saya, jadi dia pakai kata ganti orang pertama lagi, Abraham, mencari tahu dan mendengar dari mereka yang berjumpa dengan dia di sana. Ingat, menurut standar Islamic naratif, Muhammad tidak pernah pergi ke Bizantium. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ini Abraham bicara tentang orang-orang yang bukan hanya tahu tentang dia, tapi met him dead there, the shedding of man's blood, hanya menumpahkan darah manusia. Jadi dia pasti bukan nabi, tidak ada kebenaran di dalamnya karena dia menumpahkan darah manusia. Kemudian he says also that he has the keys of paradise, which is incredible. Dia juga berkata bahwa dia memegang kunci surga yang sangat sulit dipercaya. Jadi saudara perhatikan, nabi yang dibicarakan di dalam teks ini memimpin pasukan melakukan penyerangan ke Bizantium tahun 634 Masehi. Dan orang-orang yang ngomong tentang nabi itu mereka berjumpa dengan dia. Mereka melihat langsung dengan dia. Mereka melihat langsung dia yang melakukan penyerangan itu, dan mereka bilang ini orang tidak benar karena dia datang dan menumpahkan darah manusia. Dan orang tua Yahudi tadi mengatakan dia nabi palsu karena para nabi sejati tidak datang dengan pedang di tangan. Itu kata orang tua itu. Nah, mari abaikan kegiatan invasi militer yang berdarah itu. Mari abaikan itu. Mari kita tidak komentari tentang itu. Tapi fokus pada satu hal. Fokus pada fakta dari dalam teks itu, bahwa pada tahun 634 Masehi, Nabi, prophet yang dibicarakan di dalam Doktrina Jacobi itu melakukan penyerangan, memimpin pasukannya pergi ke Bizantium dan melakukan penyerangan di sana. Itu disebut prophet. Nah, itu tahun 634 Masehi. Tahun 634 Masehi, dan Nabi itu memimpin serangan ke Bizantium, langsung memimpin serangan, dan orang-orang bertemu dengan dia dan mereka memberikan kesaksian ini orang tidak benar, dia menumpahkan darah manusia. Dan juga saudara perhatikan di dalam naskah ini, termasuk di dalam naskah bahasa Yunaninya, tidak disebutkan nama nabi itu siapa. Betul-betul tidak disebutkan nama nabi itu siapa. Sama sekali tidak disebutkan nama nabi itu siapa. Hanya disebutkan prophet, the prophet. Artinya mereka sudah tahu siapa dia. Dan karena dia ngaku sebagai nabi, bahkan dia ngaku memegang kunci kerajaan surga, memegang kunci surga. Nah, coba tunjukkan kepada saya. Dari dalam Quran, dari dalam hadis-hadis. Apakah Muhammad pernah mengklaim memegang kunci kerajaan surga? Memegang kunci surga. Itu klaim dari Nabi yang disaksikan oleh orang-orang yang langsung bertemu dengan dia di dalam peristiwa serangan ke Bizantium tahun 634 Masehi. Nah, artinya sekarang kita berhadapan dengan dua implikasi berdasarkan naskah tadi. Tapi sebelum ke situ, saudara-saudara, saya ingin tegaskan satu kali lagi mengenai argumen saya. Saudara jangan salah paham. Di dalam video ini saya tidak berupaya membuktikan bahwa Muhammad itu tidak eksis. Itu bukan argumen saya. Jadi jangan tuduh saya mengatakan bahwa Muhammad tidak eksis. Saya tidak mengatakan argumen begitu. Satu kali lagi, saya tidak berargumentasi bahwa Muhammad tidak eksis. Itu bukan argumen saya. Argumen saya adalah naskah Doktrina Jacobi tidak membuktikan bahwa Muhammad eksis seperti yang dimaksudkan oleh Menachem Ali. No. Malah sebaliknya,
Naskah itu mengandung setidaknya dua implikasi yang sangat serius bagi standar Islamic naratif. Dan implikasi apa itu? Mari kita lihat satu persatu. Implikasi yang pertama adalah jika Menachem Ali benar bahwa Ho Prophetes, Nabi itu di dalam doktrina Jacobi adalah Muhammad, artinya kalau Menachem Ali benar bahwa Ho Prophetes di dalam doktrina Jacobi adalah Muhammad, itu berarti Muhammad harus hidup kembali 2 tahun kemudian setelah dia sudah mati. Saudara nangkap poinnya sekarang? Nangkap poinnya? Karena peristiwa serangan itu terjadi tahun 634 Masehi. Menachem Ali percaya itu. Dan menurut naskah doktrina Jacobi, Nabi itu, Ho Prophet itu datang bersama orang-orang Saracen melakukan serangan itu. Artinya Nabi itu ada di sana tahun 634 Masehi. Nah, menurut standar Islamic naratif, Muhammad meninggal kapan? 632 Masehi. Itu juga bahkan dikasih tahu oleh Menachem Ali di dalam videonya. Nah, dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Dia memimpin pasukan 2 tahun kemudian, 634. Lalu dia disebut Ho Prophet, Ho Prophetes di dalam naskah doktrina Jacobi. Jadi kalau Muhammad Ali benar bahwa Ho Prophetes di dalam doktrina Jacobi adalah Muhammad, itu artinya harus terjadi mujizat. Karena Muhammad hidup kembali 2 tahun setelah kematiannya pada tahun 632. Kemudian 634 memimpin pasukannya menyerang Bizantium pada tanggal 13 Juni tahun 634 Masehi. Itu implikasi yang pertama. Kemudian implikasi yang kedua. Jadi bukan hanya ini masalahnya. Implikasi yang kedua. Saudara tahu pada tahun 634 Masehi itu masanya siapa? Itu masanya Umar bin Khattab. Karena menurut standar Islamic naratif, saudara-saudara, Muhammad meninggal 632. Kemudian sejak 632 sampai 634 itu khalif yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar lengser digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah dari 634 sampai 644. 634 sampai 644. 10 tahun memerintah sebagai khalif. Dan pada periode Umar bin Khattab inilah dilakukan serangan ke Bizantium, termasuk nanti mereka menaklukkan Yerusalem. Artinya kalau di doktrina Jacobi menyebut pemimpin pasukan itu, komandan pasukan itu dengan sebutan Ho Prophetes, maka siapa yang nabi sebenarnya di dalam doktrina Jacobi? Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang melakukan serangan itu tahun 634 Masehi. Dan itu ada di dalam sejarah, bahkan di dalam naskah itu disebutkan tanggalnya, tanggal 13 Juli 634 Masehi. Dan pemimpin serangan itu, komandan pasukan itu disebut dengan sebutan Ho Prophetes, disebutkan dengan sebutan nabi. Saudara lihat ya. Ya. Saudara lihat ya, tadi saya mau tampilkan kepada saudara di naskah bahasa Yunani dari teks ini. Saudara lihat di screen saya sekarang. Saudara lihat di screen saya sekarang. Di dalam naskah bahasa Yunani menggunakan Ho Prophetes. Ho Prophetes. Jadi Ho Prophetes ini datang metaton sarakemenon. Jadi datang bersama dengan orang-orang Saracen. Artinya, kalau you mau merujuk kepada naskah doktrina Jacobi, you berhadapan dengan dua implikasi. Implikasi yang pertama, either Muhammad bangkit kembali 2 tahun kemudian memimpin pasukan ke Bizantium dan menyerang di sana. Kemudian dia disebut sebagai Ho Prophetes, karena itu kejadian tahun 634. Muhammad sudah meninggal 632. Atau kalau you mau menerima naskah itu sebagai alat pembuktian, siapa yang memimpin serangan itu? Umar bin Khattab. Dan pemimpin serangan itu mengklaim diri sebagai nabi
bahkan mengklaim memegang kunci surga, dan dia disebut dengan sebutan Ho Prophetes. Jadi sebenarnya yang nabi itu siapa? Muhammad atau Umar bin Khattab? Menurut naskah Doktrina Jacobi. Nah, itu implikasi-implikasinya. Nah, ada sebuah idiom itu majas ya di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk orang yang berhadapan dengan pilihan yang sulit, tapi karena dia tidak berhikmat, karena dia tidak ngerti apa-apa, akhirnya dia membawa diri ke dalam dilematis. Idiom itu bilang begini, choose your poison, pilih racunmu sendiri. Apakah kamu mau pilih implikasi yang pertama atau implikasi yang kedua, itu sama-sama tidak menguntungkan bagi posisimu sendiri. Jadi silakan pilih racunmu sendiri untuk dua implikasi dari naskah Doktrina Jacobi yang kamu bawa ke hadapan publik untuk keluar-keluar. Jadi saudara-saudara, saya kira pembuktian saya sudah selesai. Ini hanya review saja. Jadi saudara sudah nangkap poinnya kan? Saudara nangkap poinnya kan? Naskah itu tidak menolong Menachem Ali, malah sangat berbahaya, sangat destruktif. Silakan temukan naskah lain, tapi jangan gunakan Doktrina Jacobi. Dan satu kali lagi saya ingatkan, supaya orang jangan salah paham. Saya tidak mengklaim dan tidak berupaya membuktikan bahwa Muhammad tidak ada. Bukan itu klaim saya dan bukan itu argumen saya. Saya hanya sekadar membawa Menachem Ali ke atas panggung kejujuran dan panggung integritas dan panggung pelajaran membaca. Mbok ya kalau kamu membaca naskah sebagai orang terpelajar. Jangan membaca naskah secara deceptif. Kamu hanya sorot Ho Prophetesnya, kasih warna kuning, lalu berpura-pura memberi kesan bahwa itu tentang Muhammad, ketika konteksnya justru bersifat mematikan dan destruktif bagi propaganda kamu. Jadi saudara sudah nangkap poin pembuktian saya ya. Silakan teruskan ini kepada Menachem Ali dan kembali kepada sebelum saya akhiri ini ya. Pak Menachem Ali dan Pak Ustadz Kainama, kalian berdua ini terlalu banyak cerewet tentang iman Kristen. Tapi di saat yang sama saya juga sudah bosan untuk tantang kalian untuk berdebat. Jadi kalau memang kalian mau sambut topik ini, menjadikannya sebagai topik diskusi, saya more than happy, more than welcome. Silakan sambut isu ini, jadikan ini isu diskusi, dan saya akan datang dengan amunisi-amunisi yang tidak terbatas dan bahkan belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Saya sudah bilang selama ini ya, selama ini saya hanya kasih kamu 25%, 35%. Tapi kalau kamu terus mengoceh dan cerewet, dan secara membabi buta memfitnah kekristenan, saya akan naikkan tensinya, naikkan prosentasinya perlahan-lahan. Jadi silakan kalau kamu mau tidak terima dengan video ini, kamu berpikir kamu bisa membantah Verbum Veritatis, silakan tantang saya. Verbum Veritatis, Kainama, Menachem Ali, kalian berdua bisa join sekaligus. Kalian berdua, betul-betul saya kasih tahu, kalian berdua bisa join sekaligus, ada di satu forum dan berdebat dengan saya. Ambil kamera kalian berdua, kita berdebat secara formal. Saya sendiri, kalian berdua gabung jadi satu lawan saya. Karena saya sudah muak saya dengan tingkah laku kalian yang secara tidak berotak, tidak bermoral, tidak berintegritas, memfitnah, berbohong, dan melakukan propaganda-propaganda tak berdasar mengenai kekristenan. Jadi teruskan video ini kepada Menachem Ali dan kepada Kainama. Jangan sodorin Aristo lah, Aristo itu siapa? Sodorin Menachem Ali, kamu dengan Kainama join satu tim kalian berdua lawan saya. Pilih topik apa? Silakan. Kalau kalian mau bahas tentang topik ini, silakan. Pilih topik apa? Kita nanti tentukan topik dua arahnya. Kemudian kita main. Ya. Oke, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini. Dan bagi saudara-saudara yang Kristen, yang terbeban untuk mendukung pelayanan Verbum Veritatis, kami sangat membutuhkan dukungan dan doa Anda untuk pengembangan dan kontinuasi pelayanan STT Rai Batam. Silakan ambil bagian.
sesuai dengan kapasitas saudara. Doa, dukungan, kontribusi dari saudara-saudara akan sangat menolong kami. Silakan cek kotak deskripsi. Kebutuhan pelayanan di sini sangat banyak. Jadi apapun yang saudara bisa lakukan itu akan sangat membantu, dan terus dukung, doakan pelayanan Verbum Veritatis, karena topik-topik semacam ini saudara mungkin akan sangat jarang temukan di luar sana, dan kita akan bawa ke area publik. Mereka yang memberi kita hak untuk membahas yang beginian-beginian. Saya selalu katakan bahwa membahas tentang Islam itu tidak menarik buat saya. Ya, Islam itu sama sekali tidak menarik buat saya. Saya sangat antusias, sangat-sangat antusias membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Roh Kudus, tentang iman Kristen. Everything tentang iman Kristen itu sangat beautiful, dan itu membuat hati saya tuh melompat-lompat dengan antusias. Tapi orang-orang ini tidak bisa diam. Dan sayangnya adalah banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka percaya begitu saja, bahkan datang ke sini dan berkomentar sesuka hati mereka dengan mengacu kepada otoritas Menakem Ali dan otoritas Kainama. Itulah saatnya saya perlu libas otoritas-otoritas yang mereka acu di dalam sisi-sisi semacam ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ingat sekali lagi, ini adalah penggunaan hak jawab dan tidak dimaksudkan untuk menyerang. Dan sekiranya saudara adalah orang Kristen, saudara diberkati dengan materi-materi semacam ini, dikuatkan dengan materi-materi semacam ini, jangan pasif, ambil bagian, sebarluaskan kepada sebanyak mungkin orang, supaya sebanyak mungkin orang mendapatkan manfaat. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.